Oke, tunggu. Coba nyalakan AC. Matikan. Coba nyalakan AC. Matikan. Nyalakan lagi. Matikan. Nah, hilang suaranya. Jelaskan sedikit Pak, karena kadang biasa ada yang komen itu, bisa Jin tidak turun kompresor kalau ganti magnet. Iya, oke, betul. Untuk Brio, Mobilio, Brio, Freed, BRV itu bisa kita ganti magnet, ya. Bisa kita bongkar pasang magnet tanpa turun kompresor, tanpa melepas pipa, bisa. Oke. Tapi ini pekerjaan kali ini kita bukan mengganti magnet, ya. Kita mau tes bocor ini. Berarti apa? Harus lepas pipa dong. Oke. Ini pengecekannya adalah kebocoran ya. Nah, ini dia pengecekannya ya. Pengecekan pertama nih tadi tekanan freon kurang tuh, ada kebocoran. Ada beberapa area yang saya curigai, maka itu yang harus kita overhaul untuk tes bocor. Dan juga kompresornya sudah ngorok ya tadi saya. Tenaganya juga sudah lemah. Untuk magnetnya ini tadi masih berfungsi, cuman kondisinya memang sudah ini ya. Tapi kita tidak fokus ke sini karena ini dia masih berfungsi. Tinggal umur pakai saja dia itu. Rupanya bocornya di kompresor. Apa nih? Packing. Setengah mati memang bekerja ini kompresor, tak dari suaranya saja kedengaran tadi. Ngoro kita. Iya. Oke deh guys, sudah kita tes bocor ya, mulai dari kondenser, evaporator dan selang-selang. Ternyata dia di kompresor bocornya ya. Ini sudah kita komunikasikan ke usernya ya. Ini kan tadi saya kasih dua solusi. Untuk solusi jangka pendek, solusi sementaranya ya kita ganti aja itu yang bocornya, packing bodinya ya. Biasanya itu kalau di toko biasa disebut klep set itu. Klep set dia sudah include dengan packingnya. Tapi usia pakainya kita tidak bisa jamin karena klep set yang dijual eceran itu materialnya tentu tidak sama dengan yang ada di kompresor yang bawaan mobil ya, tentu beda. Maka saya sudah buatkan catatan juga ke customer kita. Ada beberapa poin ya. Ini saya tuliskan ya. Solusi sementara itu kita ganti packing body set dan klep set. Itu solusi sementara aja. Maksudnya itu saya tidak menjamin umur yang panjang pada kompresor ini kalau kita hanya mengganti packing set. Karena kenapa? Karena ini sebelum kita bongkar tadi memang ada suara ngorok ya. Silakan di cross check videonya di awal ya, sebelum saya bongkar. Ada suara ngorok pada kompresor ini ya. Kemungkinan bearing asnya sudah kena itu, kemungkinan. Dan kemungkinan piston juga baret biasanya kalau seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Oke. Mengganti klep set tidak menjamin suara ngoroknya hilang ya, kalau misalkan yang kena bearing asnya. Jadi mengganti klep set ini termasuk packingnya hanya mengatasi kebocorannya. Paham ya guys ya? Nah, makanya di sini saya tuliskan juga untuk solusi amannya dia ya jangka panjang ya ganti kompresor. Itu kalau mau aman. Seperti itu ya. Kasus kompresor bocor seperti ini juga yang sering saya khawatirkan ketika nemu kasus yang trouble-nya di magnet.
Nah, untuk kasus ini lebih duluan kena si kompresornya. Untuk magnetnya ya seperti yang Anda lihat ini, saya rasa ini tidak lama lagi nih. Ini kalau misalkan kita benahi, ganti klep-set apa, ganti packing, sudah tidak ada lagi kebocoran, ya tetap aja mungkin masih ada suara-suara, dan tetap aja tidak membuat spool ini menjadi baru kembali seperti semula, enggak ya. Kalau misalkan beberapa minggu kemudian spool ini yang putus, kena, sama, enggak bisa berputar lagi si kompresor karena penggeraknya putus, yang artinya bongkar lagi gitu. Tapi kalau magnet yang kita bongkar bisa kita lakukan tanpa turun kompresor. Untuk Mobilio, Brio, BRV, Jazz, sebagian Avanza juga bisa ya. Avanza lama, Avanza Neo. Kalau Avanza itu harus kita urut ya kompresornya, tanpa lepas pipa bisa. Nah, yang paling rawan terjadi trouble susulan itu ketika ini yang duluan kena tuh. Misalkan kasusnya spool putus ya. Spool putus. Oh, magnetnya putus, Pak. Disarankan untuk ganti magnet dan pengecekan kompresor. Ternyata customernya bilang, nggak usah cek kompresor Pak, magnet aja. Duit saya hanya cukupnya ganti magnet. Oke, ganti magnetnya aja Pak. Itu pun nggak usah turun kompresor Pak ya, nggak usah lepas pipa supaya saya nggak isi freon. Boleh, bisa, kenapa nggak bisa? Tapi ada resiko. Resikonya ketika si kompresornya nanti kena, ya tetap akan turun. Ya, seperti itu. Makanya VT yang dikomentari si bapak ini memang bisa tanpa lepas pipa, bisa tanpa turun kompresor. Tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah saya harus tes bocor kompresornya, karena kan memang kelihatan tuh di bagian centerpiece kan patah, spool juga sudah ini gosong, berarti sudah ada tanda-tanda juga di bagian kompresor kalau seperti itu. Jadi metode yang saya gunakan ini, saya biasanya selalu berupaya untuk menghindari yang namanya trouble susulan, supaya orang nggak berkali-kali balik bongkar begitu. Saya tetap komunikasi ya ke customer, saya tetap kasih pilihan. Contoh kayak ini nih, ini kan tadi saya sudah kasih nih 2 pilihan. Customer memilih untuk mengganti klep setnya, packing body, artinya di repair ya. Saya kasih pinjam motor tuh, silakan beli sendiri di toko, kita fasilitasi, silakan cari sendiri biar lebih murah dapatnya. Oke, kita hanya ambil jasa saja, ongkos kerja ya. Oke guys ya. Jadi alangkah bijaknya ketika kita ingin berkomentar, kita harus pahami dulu situasi dan kondisi dari VT yang kita lihat itu sebelum kita melakukan komentar buta ya. Seperti komentar Anda itu bisa lepas magnet, bisa itu tanpa lepas pipa ya, bisa tanpa turun kompresor, bisa tanpa lepas pipa. Iya betul bisa. Persoalannya bukan itu, persoalannya saya harus tes bocor kompresor itu. Saya juga mau flashing sisa oli yang ada di dalam situ. Kalau kita tidak kasih turun kompresor ya, saya mana bisa tes bocor dan flashing kompresornya. Kalau misalkan ada trouble susulan, yang tanggung resikonya siapa? Apakah Anda? Tentu saya kan yang menanggung resikonya. Iya. Anda komen bacot, enak-enak saja bacot komen di situ ya, nggak tahu kondisi di sini. Kalau misalkan Anda seperti itu metode kerja Anda ke customer Anda, ya suka-suka Anda lah dengan customer Anda. Saya pun nggak pusing dengan Anda ya. Tiap orang punya metode tersendiri dalam melakukan pekerjaannya. Masing-masing kita menanggung risiko dari apa yang kita kerjakan. Ini saya menjelaskan, mengedukasi memakai VT ya, supaya orang yang membaca komen kamu itu tidak berasumsi buruk terhadap saya gitu. Jangan disalahartikan lagi ya. Itu harusnya kamu bisa lebih memahami karena kamu lebih tua dari saya kan. Oke? Oke lah kalau begitu, kita sambil menunggu customer ya, kita istirahat dulu.